الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uhud की जंग में Pada perang Uhud, terdapat peristiwa pengabulan doa Rasulullah SAW untuk sahabat beliau, yaitu Hazrat Sa'ad radhiyallahu an, yang mana peristiwanya adalah sebagai berikut. Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya, Hazrat Sa'ad, yang menyatakan, ketika orang-orang kafir kembali dan melancarkan serangan mereka, aku berpindah ke satu sisi dan berkata bahwa aku sendiri yang akan menyingkirkan mereka. Aku sendiri akan selamat atau aku akan menjadi syahid. Aku kemudian tiba-tiba melihat seseorang dengan kulit kemerahan. Ia berkata, orang-orang musyrik hampir saja mengalahkan kita. Orang ini memenuhi tangannya dengan kerikil dan melemparkannya ke arah musuh. Tiba-tiba Mikdad datang di antara saya dan orang itu. Saya ingin bertanya kepada Mikdad tentang orang itu. Lalu ia berkata kepadaku, "Wahai Sa'ad, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilmu." Aku berdiri dan merasa seolah-olah aku sama sekali tidak merasakan penderitaan apapun. Hazrat Sa'ad sebelumnya terluka dan merasa sedemikian rupa kesakitan. Kemudian berkata, begitu aku mendengar suara ini, aku langsung berdiri dan seolah-olah aku tidak merasakan sakit. Aku menemui Rasulullah SAW dan beliau SAW menempatkanku di hadapan beliau. Setiap kali aku akan menembakkan anak panah, aku berkata, "Wahai Allah, ini anak panahmu. Seranglah musuhmu dengannya." Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Wahai Allah, jadikanlah bidikan Sa'ad mengenai sasarannya. Wahai Sa'ad, semoga ibu dan ayahku berkorban demi dirimu." Ringkasnya, setiap kali aku menembakkan anak panah, Rasulullah SAW secara bersamaan bersabda, "Wahai Allah, jadikanlah bidikan Sa'ad mengenai sasaran dan kabulkanlah doanya." Setelah aku menembakkan semua anak panah dari wadah panahku, Rasulullah SAW menghamparkan anak panah dari wadah panahnya dan memberiku sebuah anak panah tanpa mata panah dan tanpa bulu, yakni ia tidak memiliki mata panah dan juga tidak dibuat dengan benar bagian belakangnya. Beliau berkata, Rasulullah SAW memberi saya anak panah itu dan anak panah tersebut terbukti lebih cepat dari anak panah lainnya. Allamah Zuhri telah menulis bahwa pada hari itu, saat menembakkan 1000 anak panah, Hazrat Mirza Bashir Ahmad telah menulis berkenaan dengan hal ini. Hazrat Rasulullah SAW sendiri menyerahkan anak panah kepada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, dan Hazrat Sa'ad menembakkan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ini ke arah musuh. Suatu ketika, Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Sa'ad, "Semoga ibu dan ayahku berkorban demi engkau. Teruslah tembakan anak panah ini." Hazrat Sa'ad kerap menceritakan kata-kata ini dengan penuh kebanggaan hingga hari-hari terakhir hidupnya. Dalam salah satu riwayat, tercatat bahwa Hazrat Sa'ad bin Waqqas meriwayatkan, pada hari pertempuran Uhud, Nabi SAW mengeluarkan anak panah dari wadahnya, menghamparkannya untukku dan bersabda, "Tembakan anak panah ini, semoga ibu dan ayahku berkorban demi engkau." Mengenai bagaimana Hazrat Umar atas perintah Rasulullah SAW menangkis serangan yang dilancarkan di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid ke arah bukit. Sehubungan dengan hal ini diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang ditempatkan bersama sekelompok sahabat di sebuah bukit kecil, tiba-tiba sekelompok orang Quraisy mencapai puncak bukit tersebut. Di antaranya adalah Khalid bin Walid. Ketika Hazrat Rasulullah SAW melihat mereka di atas, beliau berdoa, "Allahumma innahu la yambaghi lahum an ya'launa Allahumma la quwwata lana illa bika."
Wahai Allah, tidak pantas mereka mengalahkan kami. Wahai Allah, kami tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Engkau. Pada saat itu, Hazrat Umar Faruk radhiyallahu an bersama sekelompok muhajirin menghadapi mereka, mengusir mereka dan memaksa mereka menuruni bukit. Karena peristiwa ini, Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan janganlah kalian merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kalian akan unggul jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Hazrat Mirza Bashir Ahmad bersabda ketika meriwayatkan peristiwa ini, ketika Rasulullah SAW telah tiba di celah gunung, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berusaha untuk mendaki gunung dan melancarkan serangan. Namun atas perintah Hazrat Rasulullah SAW, Hazrat Umar melawan mereka bersama beberapa muhajirin dan mengusir mereka. Terdapat riwayat mengenai kepedulian Hazrat Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya meski diri beliau sendiri tengah terluka. Hazrat Aisyah meriwayatkan, setiap kali Hazrat Abu Bakar menceritakan hari pertempuran Uhud, beliau kerap bersabda, hari itu adalah hari milik Talha. Kemudian beliau bersabda, aku termasuk di antara orang-orang yang bergegas kembali menemui Rasulullah pada hari perang Uhud. Aku melihat seseorang sedang bertempur sambil melindungi beliau SAW. Perawi menyatakan, menurut saya, Hazrat Abu Bakar mengatakan bahwa orang ini sedang menyelamatkan Rasulullah SAW. Hazrat Abu Bakar menuturkan, aku berkata pada diriku sendiri, andai saja orang itu adalah Talha, apapun kesempatan yang telah hilang dariku, biarkan saja itu, dan aku akan sangat senang jika ada seseorang di antara kaumku yang menjadi orang tersebut. Beliau kemudian melanjutkan, ada seseorang di antara Rasulullah SAW dan aku yang tidak dapat aku kenali, meskipun aku lebih dekat dengan Rasulullah SAW daripada orang itu. Ia berjalan sangat cepat, sehingga aku tidak bisa berjalan secepat itu. Aku kemudian melihat bahwa orang ini adalah Hazrat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Aku kemudian menemui Rasulullah SAW dan melihat bahwa gigi seri bawah beliau telah patah dan wajah beliau terluka. Besi helm perang menembus pipi beliau SAW. Rasulullah SAW bersabda, kalian berdua pergilah dan bantulah teman kalian. Yang beliau maksud adalah Hazrat Talha yang telah kehilangan banyak darah. Jadi alih-alih mengatakan bahwa beliau SAW sendiri harus dirawat, justru beliau memerintahkan agar para sahabat merawat Talha, melihat keadaannya dan berusaha mengobati luka-lukanya. Kemudian terdapat juga riwayat mengenai kecintaan dan kasih sayang Hazrat Rasulullah SAW kepada Ziyad bin Sakan dan kecintaan sahabat tersebut kepada Rasulullah SAW. Mengenai hal ini, Ibnu Ishaq menulis, ketika orang-orang kafir mengepung Rasulullah, maka beliau SAW bersabda, Man rajulun yashri lana nafsahu. Siapa yang akan mengabdikan dirinya demi kami? Setelah itu Ziyad bin Sakan dan 5 sahabat Ansari berdiri. Sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah Ammar bin Yazid bin Sakan. Selanjutnya mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa di hadapan Rasulullah SAW. Dan satu demi satu, mereka syahid hingga hanya Ziyad atau Ammarah yang tersisa. Mereka terus berperang hingga mereka banyak mendapatkan luka. Kemudian sekelompok umat Islam kembali dan mendesak orang-orang kafir itu menjauh dari Nabi SAW. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, dekatkanlah Ziyad bin Sakan kepadaku. Sehingga para sahabat pun membawanya lebih dekat kepada Nabi SAW. Beliau SAW menggunakan kaki beliau yang penuh berkat sebagai bantal untuk Ziyad. Dan sahabat itu meninggal dalam posisi sedemikian rupa sehingga pipinya bertemu pada kaki berberkat Nabi SAW. Beliau menderita 14 luka di tubuhnya. Saya juga telah mengisahkan beberapa peristiwa ini sebelumnya. Ada beberapa poin baru dalam beberapa riwayat ini, atau beberapa bagian baru, atau ada gaya periwayatan yang berbeda. Oleh karena itu, saya akan menceritakannya lagi. Rasulullah SAW kembali ke Madinah dari Uhud. Disebutkan dalam riwayat bahwa pada hari perang Uhud,
setelah Hazrat Rasulullah SAW menguburkan para syuhada Uhud, beliau SAW kembali ke Madinah. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa sholat maghrib dilaksanakan di Madinah. Oleh karena itu, seorang penulis menulis, ketika mereka kembali ke Madinah dari medan Uhud, Hazrat Bilal mengumandangkan azan. Ketika tiba waktu sholat maghrib, Rasulullah SAW bersandar pada Hazrat Sa'ad bin Ubadah dan Hazrat Sa'ad bin Mu'az untuk datang ke masjid dan melaksanakan sholat. Setelah sholat, Rasulullah SAW kembali ke rumah. Ketika waktu sholat Isya tiba, Hazrat Bilal kembali mengumandangkan azan. Namun beliau tidak bisa datang karena rasa kantuk, yakni beliau sedang istirahat dan tidur. Beliau SAW tidak bisa datang ke masjid setelah azan pada waktu sholat. Hazrat Bilal terus duduk dan menunggu di luar pintu rumah beliau SAW. Beliau tidak kembali begitu saja dan melaksanakan sholat. Sebaliknya, beliau duduk di sana menunggu. Setelah malam berlalu cukup lama, Hazrat Bilal memanggil Rasulullah SAW untuk sholat. Ketika beliau tiba untuk sholat, kesehatan beliau jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah memimpin sholat Isya, Rasulullah SAW kembali ke rumah beliau. Dari tempat sholat hingga rumah beliau, para sahabat telah berdiri dan membuat barisan. Beliau SAW berjalan di antara mereka dan pulang sendirian. Kala ini beliau SAW tidak perlu bersandar di bahu seseorang. Sebelumnya ketika beliau datang untuk sholat maghrib, beliau berjalan dengan bertumpu pada orang lain. Kemudian beliau SAW beristirahat dan kemudian melaksanakan sholat Isya dan beliau SAW tidak memerlukan sandaran apapun, baik dalam perjalanan pergi maupun pulang. Pada kesempatan itu, ada beberapa wanita yang meratapi kewafatan Hazrat Hamzah, sehingga beliau SAW menghentikan mereka melakukan hal seperti itu. Seperti yang juga telah saya sebutkan dalam khutbah sebelumnya. Ketika beliau SAW kembali ke rumah, selain mereka yang berjaga, semua laki-laki dan perempuan kembali ke rumah mereka masing-masing. Hanya mereka yang bertugas yang tersisa. Mengenai hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis sebagai berikut. Setelah menyelesaikan semua pengaturan, Hazrat Rasulullah SAW berangkat ke Madinah menjelang malam. Yakni semua pekerjaan di Uhud telah selesai. Bukan karena mereka terluka sehingga mereka segera kembali, melainkan mereka menyelesaikan semua pekerjaan yang perlu diselesaikan. Sebelumnya telah saya sebutkan contoh teladan kesabaran dan keikhlasan para wanita Madinah. Ada lebih banyak contoh sehubungan dengan hal ini juga. Tentang bagaimana perasaan Hazrat Hamnah binti Jahash saat itu. Ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah pertempuran Uhud, beliau SAW bertemu Hazrat Hamnah binti Jahash, yaitu istri Hazrat Mus'ab bin Umair. Orang-orang telah memberitahunya bahwa saudara laki-lakinya, yakni Hazrat Abdullah bin Jahash, telah syahid. Beliau lalu menjawabnya dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan mendoakan magfirat untuknya. Kemudian mereka memberitahu beliau tentang kesyahidan paman beliau, yakni Hazrat Hamzah, dan beliau kembali menjawab dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan mendoakan magfirat untuknya. Setelah itu orang-orang memberitahukan beliau bahwa suaminya, yaitu Hazrat Mus'ab bin Umair, juga telah syahid, dan beliau mulai menangis dan menjadi gelisah. Nabi SAW berkenaan dengan ini bersabda, seorang suami mempunyai kedudukan istimewa di mata istrinya. Ada hadis lain yang menyebutkan tentang Hazrat Hamnah binti Jahash. Diriwayatkan bahwa ketika beliau diberitahu bahwa saudaranya syahid, lantas menjawab, semoga Allah Ta'ala mengasihinya, lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang kemudian mengatakan bahwa suaminya juga telah syahid. Lalu beliau berkata, betapa malangnya aku. Atas hal ini Nabi SAW bersabda, hubungan seorang istri dan suaminya tidak ada bandingannya dalam hubungan apapun. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah juga menyebutkan peristiwa ini dengan kata-kata beliau sendiri, yaitu tentang kesyahidan Hazrat Mus'ab bin Umair dan jawaban istri beliau setelah mengetahui hal tersebut. Hazrat Khalifatul Masih Rabi bersabda, para sahabat Nabi SAW, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah kehilangan lebih dari satu kerabat dekatnya, mereka diberitahu tentang kesyahidan orang yang mereka cintai secara bertahap dan tidak sekaligus, sehingga mereka dapat secara berangsur-angsur menerima berita yang menyedihkan itu. Artinya, jika jumlah kerabat dekat mereka lebih dari satu, maka mereka akan diberitahukan satu persatu, bukan sekaligus. Pertama-tama mereka akan diberitahu tentang satu kesyahidan, kemudian yang lain dan seterusnya.
agar tidak membebani mereka dengan semua berita berat yang sekaligus. Maka dari itu, ketika saudari Hazrat Abdullah, yaitu Hazrat Hamnah binti Jahash, datang menemui Nabi SAW, beliau SAW bersabda kepadanya, "Wahai Hamnah, bersabarlah dan carilah pahala dari Tuhanmu." Hazrat Hamnah bertanya, "Pahala akan siapa?" Rasulullah SAW menjawab, "Pamanmu yaitu Hamzah." Mendengar hal itu, beliau menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ghufarallahu warhamhu haniyan lahu syahadah." Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Hamnah, bersabarlah dan raihlah pahala besar dari Tuhanmu." Lalu bertanya, "Pahala akan siapa?" Rasulullah SAW menjawab, "Saudaramu Abdullah." Sekali lagi Hazrat Hamnah menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ghufarallahu warhamhu ahaniyan lahu syahadah." Setelah itu beliau SAW kembali bersabda, "Wahai Hamnah, bersabarlah dan berharaplah pahala besar dari Allah." Lalu kembali bertanya, "Apa huzur? Untuk siapa?" Beliau SAW menjawab, "Untuk Mus'ab bin Umair." Mendengar hal ini, Hazrat Hamnah berkata, "Betapa malangnya aku." Atas hal ini, Huzur SAW bersabda, "Sesungguhnya istri mempunyai perasaan yang erat atas suaminya, dan ini tidak ada bandingnya." Lalu Hazrat Hamnah ditanya, "Mengapa Anda hanya mengungkapkan kesedihan terhadap suami Anda?" Lalu menjawab, "Wahai Rasulullah, saya teringat anak-anaknya yang telah menjadi yatim, yang membuatku gelisah, dan karena kekhawatiran inilah saya mengucapkan kata-kata ini." Mendengar hal ini, Nabi SAW berdoa untuk anak-anak Hazrat Mus'ab, "Wahai Allah, jadilah wali dan pelindung bagi mereka, dan perlakukanlah mereka dengan kebaikan dan kasih sayang." Peristiwa tentang Hazrat Hindun binti Amru radhiyallahu anha telah saya sebutkan dalam khutbah sebelumnya, bagaimana kecintaan beliau kepada Nabi SAW dan bagaimana beliau berupaya meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dinyatakan bahwa suami, saudara, dan putra beliau semuanya telah syahid. Ketika beliau mengetahui bahwa mereka semua telah syahid, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, beliau ingin membawa jenazah mereka ke Madinah, namun kemudian terpaksa mengembalikannya kembali ke Uhud. Rinciannya lebih lanjut adalah, Allah Ta'ala menghendaki agar para syuhada Uhud dimakamkan di Uhud. Hal ini telah banyak diriwayatkan sebelumnya. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu berangkat untuk mencari tahu apa yang terjadi di Uhud, beliau bertanya kepada Hazrat Hindun yang kembali dari Uhud. Saya telah sebutkan jawaban beliau dalam khutbah sebelumnya. Rinciannya adalah, Hazrat Hindun menjawab, "Rasulullah SAW baik-baik saja. Setelah beliau SAW, setiap musibah adalah ringan." Artinya, tatkala mengetahui beliau SAW baik-baik saja, maka hal ini tidaklah mengapa. Kemudian Hazrat Hindun membaca ayat berikut, "Waraddallahu allazina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital." Wa kanallahu qawiyyan aziza. Dan Allah telah mengembalikan kemurkaan orang-orang kafir itu pada mereka sendiri, dan mereka tidak mendapat manfaat apapun. Dan cukuplah Allah bagi orang-orang mukmin dalam perjuangan mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Hazrat Aisyah bertanya siapa yang ada di unta itu. Lalu Hazrat Hindun berkata, "Saudaraku, anakku, Khalad, dan suamiku, yaitu Amr bin Jamu." Hazrat Aisyah bertanya, "Kemana engkau akan membawanya?" Dijawab, "Saya akan membawa mereka ke Madinah untuk dikuburkan." Hazrat Hindun mencoba menarik untanya, tetapi unta itu tetap duduk di tempat yang sama. Hazrat Aisyah berkata, "Terlalu banyak beban yang dibawa unta itu." Hazrat Hindun berkata, "Unta ini biasanya dapat membawa muatan 2 ekor unta. Namun saat ini, yang terjadi justru sebaliknya." Hazrat Hindun lalu memarahi untanya, namun ketika ia mencoba mengarahkannya ke Madinah, ia kembali duduk. Kemudian ketika ia menariknya ke arah Uhud, ia mulai bergerak dengan cepat. Hazrat Hindun datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahu beliau tentang kejadian ini.
Nabi SAW menjawab, unta ini berada di bawah perintah Allah Ta'ala, yaitu berada di bawah perintah Allah Ta'ala untuk tidak pergi ke Madinah dan tinggal di Uhud. Apakah suami Anda mengatakan sesuatu kepadamu sebelum berangkat ke Uhud? Maka dijawab, ketika Amru hendak berangkat ke Uhud, beliau menghadap ke arah kiblat dan berdoa, wahai Allah, jangan kembalikan aku kepada orang-orang yang kucintai dalam keadaan terhina dan berikanlah aku syahid. Nabi SAW bersabda, karena alasan inilah untamu tidak bergerak. Wahai Ansar, ada orang-orang saleh di antara kalian yang jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan memenuhi sumpah tersebut. Amr bin Jamuh sungguh adalah salah satunya. Nabi SAW kemudian mengarah ke istri Amr bin Jamuh dan bersabda, wahai Hindun, semenjak saudaramu syahid, para malaikat terus menaunginya dan menunggu kapan ia dikuburkan. Rasulullah SAW tetap di sana sampai para syuhada dikuburkan. Beliau SAW kemudian bersabda, wahai Hindun, Amr bin Jamuh, putramu, Khalad, dan saudaramu Abdullah, mereka semua bersama-sama di surga sebagai sahabat. Lalu Hazrat Hindun menjawab, wahai Rasulullah, mohon doanya semoga Allah Ta'ala menempatkan saya bersama mereka juga. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melewati seorang wanita dari Banu Dinar yang suami, saudara, dan ayahnya semuanya telah syahid dalam perang Uhud. Mereka semua telah syahid setelah berperang bersama-sama dengan Nabi SAW. Ketika orang-orang mengucapkan belasungkawa kepadanya dan datang mengunjunginya, beliau lantas bertanya tentang bagaimana keadaan Rasulullah SAW kepada orang-orang. Maka orang-orang menjawab, wahai Ummu Fulan, Nabi SAW alhamdulillah baik-baik saja, sebagaimana yang kita semua harapkan. Wanita itu menjawab, tunjukkan kepadaku, aku ingin melihatnya sendiri. Seseorang menunjuk ke arah Rasulullah SAW. Ketika melihat Nabi SAW, wanita itu berkata, setelah Nabi SAW, setiap bencana tidaklah ada artinya. Dalam riwayat lain disebutkan, anak laki-laki dari wanita itu syahid. Hazrat Anas bin Malik menyatakan bahwa selama perang Uhud, desas-desus tentang kesyahidan Nabi SAW sampai ke Madinah, yang mengakibatkan masyarakat Madinah menjadi gelisah, hingga terdengar ratapan orang-orang dan teriakan mereka di jalanan Madinah. Seorang wanita Ansar gelisah dan berlari keluar. Di depannya ada jenazah saudara, putra, dan suaminya. Perawi menyatakan, saya tidak tahu jenazah mana yang pertama kali dilihatnya. Tetapi ketika ia melihat jenazah terakhir, ia bertanya, siapakah mereka? Orang-orang menjawab, itu adalah saudaramu, suamimu, dan anakmu. Ia bertanya, bagaimana kabar Rasulullah SAW? Orang-orang menjawab, beliau ada di depan. Wanita itu mendatangi Rasulullah SAW dan memegang jubah Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ibu ayahku berkorban demi engkau. Selama engkau baik-baik saja, aku tidak khawatir akan kehilangan yang lain. Menurut salah satu riwayat, nama wanita tersebut adalah Sumairah binti Uwais, yang merupakan ibu dari Nu'man bin Abdu Amru. Ketika menyebutkan kejadian ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an pernah bersabda, kita menemukan sangat banyak contoh keberanian di antara para sahabat. Di antara orang-orang duniawi, kita hanya akan menemukan satu atau dua contoh seperti itu di antara jutaan orang di banyak negara. Sementara itu, kita bisa menemukan ratusan contoh seperti itu hanya di antara beberapa ribu sahabat. Seseorang mungkin akan menemukan contoh seperti itu di antara manusia, namun itu hanya akan menjadi satu atau dua contoh di antara jutaan orang. Namun dalam hal ini kita akan menemukan ratusan contoh seperti itu hanya di antara beberapa ribu orang. Betapa luhurnya contoh yang diperlihatkan oleh wanita sahabiah itu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an kemudian bersabda, saya telah berulang kali menyebutkan peristiwa ini, dan ini adalah layak untuk disebutkan dalam setiap majlis dan untuk menjaga agar peristiwa akan tetap hidup. Ada kisah tertentu yang begitu luar biasa, sehingga meskipun diceritakan berulang kali, kisah-kisah tersebut tetap tidak lekang oleh zaman, yaitu kejadian wanita yang pada saat perang Uhud mendengar bahwa Nabi SAW telah syahid. Karena gelisah bersama para wanita Madinah lainnya, beliau keluar dan ketika melihat sahabat penunggang kuda pertama datang dari arah Uhud, maka bertanya, bagaimana kabar Nabi SAW? Orang atau sahabat itu menjawab, suamimu telah dibunuh.
Mendengar hal ini, wanita itu bertanya, "Saya telah bertanya kepada Anda tentang Nabi SAW, dan Anda memberitahu saya tentang suami saya." Lalu orang itu berkata, "Ayahmu juga telah terbunuh." Namun wanita ini menyatakan, "Saya bertanya kepada Anda tentang Nabi SAW, namun Anda menceritakan kepada saya tentang ayah saya." Orang itu kemudian berkata, "Dua saudaramu juga telah terbunuh." Namun wanita ini kembali bertanya, "Jawab saja pertanyaan saya. Saya tidak bertanya tentang kerabat saya bertanya tentang Nabi SAW." Karena sahabat yang bertanya ini telah sebelumnya tenang hatinya mengetahui bahwa Nabi SAW baik-baik saja. Oleh karena itu, beliau merasa bahwa hal yang paling penting adalah memberitahu beliau, yaitu wanita tersebut, tentang kewafatan sanak saudaranya. Namun bagi wanita ini, hal yang paling dicintainya adalah nyawa Rasulullah SAW. Karena alasan inilah sahabiah itu dengan tegas mengatakan kepadanya, "Anda harus menjawab pertanyaan saya." Atas hal ini, sahabat tadi menyatakan bahwa Nabi SAW baik-baik saja. Mendengar hal ini, wanita itu berkata, "Jika Nabi SAW masih hidup, maka aku tidak akan bersedih siapapun yang meninggal." Hazrat Muslim Maud menyatakan, jelas bahwa kisah teladan wanita tua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan teladan perempuan sahabiah ini, yang bahkan ini pun diakui oleh penulis itu. Contoh yang dimaksud oleh Hazrat Muslim Maud adalah seorang wanita tua Jerman yang putranya terbunuh pada Perang Dunia Kedua. Saat itu ia tertawa sinis sebagai reaksi terhadap berita itu. Kejadian ini diberitakan di surat kabar pada saat itu yang menyebutkan betapa besar kesabaran yang diungkapkan wanita ini atas meninggalnya putranya, dan bahwa ia tidak mengungkapkan kesedihan apapun, melainkan bereaksi dengan tertawa. Sambil menyebutkan hal ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyatakan, ungkapan seperti ini seperti tampak tengah memikul beban yang berat. Artinya meskipun ia tertawa, tapi kenyataannya hal itu adalah beban yang berat. Jauh di lubuk hatinya, ia, yaitu wanita Jerman itu, menangis. Tetapi di luar ia menunjukkan kekuatan seolah-olah menyatakan bahwa itu baik-baik saja. Hazrat Muslim Maud menyatakan, namun berkenaan dengan wanita sahabiah ini, bukan karena ia menekan perasaannya dan menangis di dalam hatinya dan tidak mengungkapkannya secara lahiriah. Kenyataannya, ia mengungkapkan perasaan gembira bahkan di dalam hatinya saat mengetahui bahwa Nabi SAW masih hidup. Wanita Jerman itu memang sedih, namun tidak mengungkapkannya. Namun wanita sahabiah ini tidak merasakan kesedihan di hatinya. Ini merupakan contoh luar biasa yang tidak ada bandingannya dalam sejarah dunia. Dan jika orang-orang ini bukan orang-orang yang menerima pernyataan ini, yaitu minhum man qadha nahbahu, lalu kepada siapa lagi hal ini berlaku? Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an selanjutnya menyatakan, ketika saya membaca kejadian wanita ini, hati saya dipenuhi dengan rasa hormat dan kagum padanya, dan hati saya ingin menyentuh jubah wanita ini, dan kemudian meletakkan tangan saya di atas mata saya, karena wanita ini telah meninggalkan teladan yang istimewa dan tak tertandingi dalam pengabdiannya pada kekasihku. Sambil menyebutkan ungkapan cinta dan pengabdian ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menyatakan di tempat lain, renungkanlah betapa besar cintanya kepada Nabi SAW. Orang-orang memberitahunya tentang kewafatan ayahnya, saudara laki-lakinya, dan suaminya, satu demi satu. Namun, wanita itu malah terus menanyakan kabar Nabi SAW. Ini adalah kisah seorang wanita yang menyatakan cintanya yang begitu mendalam kepada Nabi SAW. Di tempat lain, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an bersabda, cobalah bayangkan kejadian ini dalam benak Anda sejenak. Setiap dari Anda pasti pernah mengalami seseorang yang dekat dengan Anda meninggal dunia. Seseorang mungkin pernah menyaksikan ibu, ayah, saudara laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia. Coba pikirkan saat itu, bagaimana mereka yang akan meninggal mendapat makanan terbaik yang disiapkan oleh kerabat mereka dan diberikan perawatan intensif. Namun keadaan orang yang akan meninggal itu seperti ada musibah yang menimpa rumahnya. Dan orang yang sekarat itu tidak memikirkan hal lain selain kematiannya. Namun Nabi SAW telah menanamkan rasa cinta yang begitu besar dalam hati para sahabatnya, sehingga mereka tidak mempunyai rasa peduli terhadap apapun kecuali beliau. Namun rasa cinta terhadap beliau ini bersumber dari kenyataan bahwa beliau adalah kekasih Allah Ta'ala. Mereka tidak mencintainya hanya karena beliau adalah Muhammad, melainkan karena beliau adalah seorang utusan Allah.
Kemudian Hazrat Muslim Maud lebih lanjut menyatakan, pada hakikatnya, orang-orang ini mencintai Allah Ta'ala, dan karena Allah Ta'ala mencintai Nabi Suci SAW, maka para sahabatnya juga mencintainya. Bukan hanya laki-laki saja, tetapi jika Anda mengamati para wanita, hati mereka juga dipenuhi dengan cinta dan pengabdian yang sangat besar kepada beliau. Beliau selanjutnya menyatakan, kecintaan terhadap Rasulullah SAW ini ditanamkan ke dalam hati mereka oleh Allah Ta'ala. Meskipun demikian, mereka selalu mendahulukan Allah Ta'ala di atas segalanya. Dan keyakinan akan keesaan Tuhan inilah yang memungkinkan mereka berjaya di seluruh belahan dunia. Kecintaan mereka kepada Allah Ta'ala bahkan melebihi orang tua, saudara, dan pasangannya. Mereka hanya mengejar satu tujuan, yaitu menyenangkan Tuhan mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyatakan hal tersebut sebagai berikut. Radhiyallahu anhum. Mereka lebih mendahulukan Allah Ta'ala atas segala sesuatu, dan Allah Ta'ala lebih meridhai mereka. Meskipun demikian, Hazrat Muslim Maud melanjutkan, seiring berjalannya waktu, umat Islam gagal menjunjung standar ini. Kalau mereka mempunyai hubungan dengan Allah Ta'ala, itu hanya khayalan belaka. Mereka membayangkan seolah-olah mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Sesungguhnya dalam batinnya mereka mengaku beriman kepada Allah Ta'ala dan keesaannya, namun hati mereka tidak memiliki hal ini dan condong ke arah lain. Setiap penyebutan Nabi SAW menarik hati sanubari mereka. Mereka memang memiliki cinta kepada beliau, namun mereka kurang beriman kepada tauhid dalam wujud aslinya. Seorang penulis biografi menulis, penderitaan di Madinah sungguh menyedihkan. Namun ketika membandingkan Mekah dengan Madinah, kedua belah pihak menderita kerugian dalam keadaan yang sangat berbeda. Madinah berada dalam kesulitan yang sangat besar karena situasinya yang mengerikan. Mekah mempunyai kesulitannya sendiri dan mereka berada dalam bahaya. Namun jika dibandingkan satu sama lain, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Apa perbedaannya? Setelah meminta berita kekalahan mereka di Badar, kaum musyrikin di Mekah menunjukkan kelemahan, kesedihan, dan kecemasan. Di sisi lain, setelah mengalami kesulitan di Uhud, masyarakat Madinah menunjukkan kesabaran, keimanan, ketabahan, dan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud, namun reaksi mereka adalah menunjukkan kesabaran, ketabahan, dan keberanian yang tak tertandingi. Kekalahan yang dialami tentara Madinah pada perang Uhud tidak membuat satupun warga Madinah menjadi lemah, cemas, dan tidak berdaya. Wasiat terbesar akan hal ini adalah seorang wanita muslimah yang kehilangan putra, suami, saudara laki-laki, dan ayahnya dalam perang Uhud. Ia tidak gelisah dengan hal ini, dan kehilangan ini juga tidak menyebabkan ia bersikap berlebihan. Ia adalah seorang wanita anggota Bani Dinar yang pergi ke medan perang dan melihat putra, suami, saudara laki-laki, dan ayahnya sendiri terbunuh dengan keji. Kehilangan kendali adalah masalah tersendiri. Ia tidak merasa tergantung sedikit pun dan hanya bertanya tentang satu orang yang lebih dia sayangi dibandingkan dengan 4 orang yang telah hilang, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Ketika ia melihat bahwa Rasulullah SAW baik-baik saja, ia berkata, bencana apapun, betapapun parahnya, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keselamatan Rasulullah SAW. Insya Allah saya akan menyebutkan kisah ini lebih lanjut pada kesempatan yang akan datang. Berdoalah untuk warga Palestina, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi mereka dengan melalui tindakan mereka yang keji. Pihak musuh bertekad untuk menghancurkan mereka. Alih-alih mencoba menghentikan perang, negara-negara besar malah berusaha mengobarkan apinya. Pemerintah Amerika Serikat menyerukan gencatan senjata pada Senin lalu, dan kini gencatan senjata tersebut dikatakan akan dilakukan sebelum Ramadan, namun hanya bersifat sementara selama 6 minggu. Hal ini hanya akan memberi Israel waktu untuk memulihkan diri dan kemudian memulai kembali ke kejaman mereka. Hanya Allah Ta'ala yang mampu menghentikan mereka. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa. Melalui organisasi-organisasi amal, para Ahmadi harus berusaha menyediakan makanan, obat-obatan, atau bantuan apapun kepada warga Palestina. Di lingkungan Anda masing-masing, Anda juga harus melakukan upaya untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Seperti yang
Saya sebutkan sebelumnya bahwa Anda harus terus menulis surat kepada politisi dan tidak lelah melakukannya. Anda harus memberitahu mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada masyarakat Palestina untuk juga memperbanyak doa dan memperbaiki keadaan kerohanian mereka. Bahaya perang dunia juga meningkat di tengah perang antara Ukraina dan Rusia yang menurut berita melibatkan Amerika dan Eropa secara langsung. Kita di sini juga harus berdoa untuk hal ini. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan dunia dari kehancuran. Sebagai tindakan pencegahan, saya telah menganjurkan resep obat homeopati untuk melindungi dari dampak bom atom, dan Hazrat Khalifatul Masih Rabi juga telah memberikan resep obat yang sama. Ini tersedia di Departemen Homeopati Jemaat dalam jumlah yang banyak. Setiap orang setidaknya harus menyelesaikan 3 dosis obat-obatan ini. Selain itu, para Ahmadi harus menyetok makanan sembako untuk 2 hingga 3 bulan di rumah mereka, terutama di wilayah yang terkena dampak langsung dari perang. Sekalipun perang tidak terjadi, hal ini tetap akan bermanfaat. Persiapan penyimpanan yang dilakukan orang-orang sebelumnya telah membantu mereka melewati berbagai kesulitan yang datang, dan mereka melaporkan bahwa itu sangat bermanfaat bagi mereka. Doakan juga para Ahmadi di Yaman agar Allah Ta'ala segera menyediakan sarana untuk pembebasan mereka. Tentara atau kelompok Yaman telah mengembangkan kecurigaan bahwa Jemaat Ahmadiyah sedang melakukan rencana jahat terhadap negara. Semoga kecurigaan mereka hilang dan semoga para Ahmadi segera dibebaskan. Semoga Allah Ta'ala memberi pemahaman kepada dunia. Semoga daripada terjerumus ke dalam kebobrokan dunia atas nama kemajuan, mereka justru harus mengenal Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menegakkan negara-negara Muslim berdasarkan keadilan sehingga memungkinkan mereka untuk bersatu. Semoga Ia juga memberikan taufik kepada kita untuk menyebarkan tabligh Allah Ta'ala kepada setiap orang. Ada juga berita yang sangat sedih, yaitu Tuan Tahir Iqbal Cimas Sahib, putra dari Khizar Hayat Cimas Sahib, yang merupakan ketua jemaat lokal Ahmadiyah di distrik Cak 84 Fatehpur, Bahawalpur baru-baru ini, beliau disyahidkan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Peristiwa yang menyebabkan syahidnya Tuan Tarik Iqbal Cimas Sahib adalah sebagai berikut. Ada 2 orang tak dikenal yang melepaskan tembakan pada tanggal 4 Maret yang mengakibatkan beliau wafat. Pada saat syahidnya, almarhum berusia 60 tahun. Rincian lebih lanjut adalah bahwa setelah subuh, Tuan Tahir Iqbal Cimas Sahib, ketua jemaat lokal Cak 84 distrik Fatehpur, Bahawalpur, berangkat berjalan-jalan seperti biasa. Ada 2 orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor mengikuti beliau dan melepaskan tembakan. Kepala beliau terkena 2 peluru yang mengakibatkan beliau syahid di tempat. Para penyerang melarikan diri setelah kejadian tersebut. Polisi telah memperkarakan 2 orang yang tak dikenal tersebut, namun sebenarnya tidak pernah ada penyelidikan nyata mengenai masalah ini di sana. Meskipun demikian, sebuah kasus telah diajukan. Almarhum syahid tidak mempunyai permusuhan atau dendam pribadi dengan siapapun. Beliau mempunyai nama yang baik di desa dan lingkungan sekitar beliau, serta dikenal sebagai orang yang sangat mulia. Selain karena alasan agama, sepertinya tidak ada alasan lain yang menyebabkan kesyahidan beliau. Ahmadiyah masuk di keluarga besar beliau melalui kakek buyut dari pihak ayah, yaitu Muhin Khan Sahib, saudara dari Hakim Din Sahib yang merupakan sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Pada tahun 1905, beliau melakukan perjalanan dari Cak 46 Sargoda ke Kadian, di mana beliau baiat dan kemudian tetap di Kadian. Setelah itu beliau mendorong saudara-saudara lainnya dan anggota keluarganya yang lain untuk baiat dan bergabung dengan Jemaat Ahmadiyah. Sebagai hasilnya, kakek buyut dari pihak ayah almarhum, yaitu Muhin Khan Sahib, bersama dengan semua saudara laki-laki mereka baiat melalui surat dan bergabung dengan Ahmadiyah. Keluarga ini kemudian pindah ke Cak 84 Bahawalpur. Pada tahun 1964, almarhum syahid lahir di Cak 84 Bahawalpur, dan di sanalah beliau memperoleh pendidikan hingga jenjang matrikulasi atau pendidikan dasar. Beliau melanjutkan untuk
pekerjaan bertani. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau menjadi bagian dari nizam wasiat. Pada saat syahid, beliau menjabat sebagai ketua jemaat lokal. Sebelumnya, beliau sempat menjabat sebagai sekretaris mal dan zaim Ansarullah. Beliau teratur dalam membayar canda dan dalam melaksanakan sholat dan berpuasa. Serta beliau sangat berhati-hati dalam melaksanakan sholat tahajud. Bahkan saat bepergian, beliau selalu memperhatikan sholat secara khusus. Beliau mencintai khilafat. Beliau secara rutin mendengarkan khutbah saya dan memastikan apakah semua orang di rumah juga mendengarkan khutbah tersebut. Pada saat kesyahidan beliau, seluruh candah wajib dan hissa jaidat beliau telah lengkap. Beliau selalu memperhatikan secara khusus para tamu jemaat dan berusaha untuk menerima mereka di rumahnya sendiri dan dengan demikian mengurus mereka secara pribadi bukan di tingkat jemaat. Almarhum juga mengawasi urusan pemakaman di sana. Ada banyak kesulitan terkait penguburan dan pemakaman Ahmadi di Pakistan. Setiap hari beberapa orang yang jahat menghancurkan nisan kuburan anggota kita. Beliau mengurus urusan pemakaman di sana. Beliau selalu memantau kuburan dan merawatnya juga. Ini adalah usaha besar di sana saat ini. Banyak orang yang meninggalkan amanahnya kepadanya, termasuk orang-orang non-Ahmadi juga. Satu-satunya orang yang mereka percayai adalah seorang Ahmadi, karena mereka tahu bahwa dialah yang akan menjaga kepercayaan mereka dengan baik. Namun mereka tetap menentangnya. Cara-cara mereka memang aneh. Bagaimanapun juga, mereka yang tetap menjaga kepercayaannya pada almarhum adalah orang-orang yang baik. Namun orang lain masih belum mengerti. Istrinya, yaitu Kishwar Nahid Sahiba mengatakan, almarhum suami saya sangat baik kepada saya. Di rumah beliau akan mengawasi sholat dan apakah semua anggota keluarga telah mendengarkan khutbah. Beliau selalu memperlakukan kerabat saya seperti kerabat beliau sendiri dan seperti teman. Putri Syahid Madiha Tahir berkata, beliau berada di garis depan dalam pengkhidmatan jemaat dan ketaatan adalah salah satu sifat beliau yang menonjol. Beliau sangat menghormati dan mengabdi pada khilafat. Beliau adalah seorang Ahmadi yang tidak kenal takut dan sangat berani. Beliau memperlakukan anak-anak beliau sebagai sahabat. Amir distrik Bahawalpur, mubalik di distrik Bahawalpur dan para pengurus lainnya selalu memuji almarhum syahid. Beliau dicintai oleh semua orang. Beliau dipenuhi dengan hasrat untuk melayani kemanusiaan dan sifat keramah tamahan adalah ciri khas beliau. Almarhum selalu memperlakukan perwakilan dari jemaat pusat dan para wakaf zindagi seperti halnya kerabat beliau. Almarhum syahid meninggalkan seorang istri, 2 orang putra dan 1 putri. Salah satu putri beliau yaitu Lukman Ahmad tinggal di Jerman bersama keluarganya. Putrinya yaitu Madiha Tahir ada di sini di Inggris. Salah satu putranya yaitu Salman Tahir bersama beliau dan juga bekerja sebagai petani. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum syahid, menganugerahkan rahmat dan ampunan, serta memberikan kesabaran kepada seluruh keluarga beliau dan memberikan taufik kepada mereka untuk meneruskan warisan kebajikan beliau. Insya Allah saya akan memimpin sholat jenazah gaib untuk beliau setelah sholat Jumat. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.